Melakukan stres, enggak. Kita terima keluarganya baik-baik di sini. Mau main, anak-anaknya biar tenang. Karena anak-anak tidak boleh masuk ke dalam ruangan sidang. Ini selalu diadakan sidang virtual. Terhadap persidangan itu dalam perkara pidana yang terdakwanya di dalam tahanan itu harus melalui video conference. Karena apa? Karena lapas tidak mengizinkan tahanan ini keluar dari lapas tanpa ada jaminan bahwa mereka ini bebas dari tertularnya COVID-19. Kenapa? Karena peraturan Menteri Kumham mengharuskan mereka ini berada dalam keadaan steril. Jadi kalau tahanan dibawa keluar dari lapas, mereka minta jaminan apakah di pengadilan itu bisa steril, apakah dari kejaksaan bisa steril. Nah, kami tidak berani memberikan jaminan kalau tahanan yang keluar dari rutan dibawa ke ruang tahanan kemudian disidangkan di sini dengan pengunjung yang cukup ramai. Kalau satu tertular, maka di dalam lapas itu akan bisa menular secara banyak. Nah, itu mereka minta jaminan, kami tidak mau. Akhirnya ada kesepakatan Mahkamah Agung, Menkumham dan Kejaksaan yang membuat bahwa persidangan ini dilaksanakan secara online. Nah, inilah yang kami lakukan sekarang. Berarti ini salah satu cara untuk pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bone, Pak Bayan. Oh iya, kami menerapkan ini peraturan dibuat seluruh Indonesia oleh kesepakatan 3 atasan kami tadi. Dan ini salah satu cara mencegah penyebaran virus di daerah kita. Mengapa Pak Ketua sangat progresif selalu mengunjungi tempat-tempat atau ruang sidang? Harus, karena ini selain disemprot secara rutin, steril, dan kami juga berkeinginan mencegah menyebarnya di sini. Kalau di depan Pak Sekjen lihat sudah ada kewajiban harus cuci tangan protokoler, kemudian pakai termogan untuk mengukur temperatur dan menjaga jarak. Nah, sekarang kita berjarak, Pak Sekjen pakai masker, saya lepas. Kenapa? Karena satu sudah tertahan, jadi insya Allah kita aman. Kalau pengunjung bisa dilihat ini pakai masker semua. Jadi kita harus jaga ketertiban kita dalam menjaga COVID-19. Berarti pengunjungnya juga kalau masuk pengguna atau disabilitas juga mewajibkan juga protokol COVID-19, Pak? Oh iya. Tadi Pak Sekjen pasti lihat ada jalur-jalur khusus. Nah, saya melihatkan jalur khusus ini untuk penyandang disabilitas. Disabilitas ini keluarga kita. Dan kemarin kita juga sudah bertanya ke Pak Bupati. Beliau mendukung sekali kita membuat pengadilan yang ramah terhadap disabilitas. Pengadilan Negeri Wantapone termasuk satu dari 6 pengadilan se-Indonesia yang ramah terhadap kaum rentan. Ada ini jalannya, kita lihat. Ini jalan terhadap orang yang netra. Kalau matanya ada maka dia pakai tongkat di sini jalan. Nah, ini kita bikin landai supaya dia tidak jatuh. Tadinya ini tangga biasa seperti ini. Nah, jadi kita buat landai sehingga mereka aman jalan. Ruangan sidang 2, ruangan 3, atau ke ruangan laktasi kalau dia perempuan bawa anak menyusui, masuk sini. Nah, ini tempatnya ruangan laktasi. Bisa juga dia kalau ke sini ke ruangan tunggu, ini disediakan ruang tunggu. Disediakan untuk kaum disabilitas. Kalau dia punya anak kecil, nah ini tempat bermain. Tempat bermain di sini. Ya, mengapa Pak Ketua, ini kan persidangan Pak Ketua, mengapa juga menyiapkan untuk tempat permainan anak-anak? Kan ini kan bukan tempat wisata, bukan tempat rekreasi Pak Ketua. Iya. Apa kebetulan Pak Ketua harus menyiapkan tempat berikan rekreasi di pengadilan? Begini,
orang yang datang ke pengadilan pasti orang yang ada masalah. Ya, orang yang di dalam perkara pidana, orang yang ditahan, orang kesakitan lah. Apakah dengan mereka sudah ditahan? Apakah mereka ada masalah dengan harta mereka? Apakah mereka yang sudah stres? Kita perlakukan stres? Enggak. Kita terima keluarganya baik-baik di sini. Mau main, anak-anaknya biar tenang. Karena anak-anak tidak boleh masuk ke dalam ruangan sidang. Ya, aturannya di bawah umur tidak boleh masuk ke ruangan sidang. Maka di sini tetap masuk main-main. Ya, jadi kita berikan haknya anak-anak. Ya, Pak Ketua, ini kelihatannya semua pers, profesi, advokat, semua kelihatannya akrab dengan Pak Ketua. Apa yang membuat Pak Ketua itu bisa akrab semua dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bone? Padahal biasanya ada ketua pengadilan menjaga jarak, cukup para hakim yang ketemu dengan pihak yang berperkara. Tapi Pak Ketua ini disapa semua dengan para pengunjung, termasuk juga pihak lawyer. Ya. Apa yang membuat Pak Ketua sangat akrab, sangat familiar dengan masyarakat? Jadi lawyers ini adalah juga sahabat kami penegak hukum. Mereka ini kan membantu kliennya untuk menjelaskan permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi. Kalau mereka tidak tahu, ke siapa bertanya? Ke lawyers, penasihat hukum. Nah, pers. Ada ruangan pers kami sediakan di situ. Kalau mereka meliput, ada tempat meliputnya, membuat hasil liputan mereka, ada ruangannya juga kami sediakan. Kenapa? Karena mereka lah yang ikut mempublikasikan apa-apa yang terjadi di pengadilan secara benar dan positif. Jadi begitu juga pengunjung, mereka duduk dengan tenang, kita sediakan televisi, mereka bisa nonton, sehingga tidak pernah di dalam ruang persidangan. Ini sudah biasa tempat peradilan untuk mencari keadilan di Kabupaten Bone, tapi ternyata Pak Ketua juga menyiapkan penyandang disabilitas, pengunjung yang begitu ramah, dan lengkap dengan fasilitas untuk monitor informasi-informasi terkini di nasional, Pak Ketua ya. Tapi kenapa Pak Ketua rela mengeluarkan energi dan anggaran yang begitu besar hanya untuk kepentingan bagaimana semua orang yang datang ke sini begitu hikmat dan begitu senang? Ya, begini, kami ini menganggap disabilitas itu adalah keluarga kami sendiri. Bagaimana rasanya kalau keluarga kita ada masalah? Kami ini menganggap yang berurusan di sini adalah keluarga kami juga. Nah, mereka punya masalah karena keadilan mereka dirampas. Inilah yang kami berikan, akan kami berikan keadilan itu. Tapi kalau puas, pasti tidak puas. Tapi kami akan berikan secara proporsional apa yang menjadi hak, apa yang tidak haknya. Nah, penyandang disabilitas tadi, saya ingat dengan peraturan Bupati nomor 5 2017, tidak salah, itu Bone itu memberikan hak kepada penyandang disabilitas secara wajar. Nah, kami bertitik tolak dari situ, kami memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas juga. Sehingga ketika 2019 kemarin kami mendapatkan kepercayaan salah satu pengadilan yang ramah terhadap disabilitas. Jadi ya hanya faktor kemanusiaan saja. Tadi Pak Sekjen tanyakan mengenai anggaran yang besar, pengorbanan yang besar. Sebenarnya kalau dari hati kita melaksanakan ini, tidak ada yang besar, tidak ada yang berat. Jadi kita bersama-sama, ini bersama-sama kerja ini, bersama-sama. Yang di depan itu tidak dibeli alatnya malah kita kerjakan sendiri, kita beli semen dan kita kerjakan sendiri dengan inovasi. Kemudian anggaran ini kan ada anggaran untuk kantor, untuk perawatan. Inilah perawatan yang kita gunakan. Kita bikin ini, anggaran perawatan kantor ada, kita buat menjadi tempat main anak. Jadi tidak besar. Jangan kira kita mencari dana kemana, tidak. Ini dari anggaran yang bisa kita sisihkan. Nah, ini karena empati Pak Ketua, jadi kita sangat tertarik dari media pers Laskar Anti Korupsi Jabat 5 Jakarta. Karena selain menyiapkan tempat bermain untuk anak disabilitas, tempat menyusui, bahkan Pak Ketua menyiapkan selain ibadah, menyiapkan tempat olahraga yang begitu luar biasa dan luas. Pak Ketua ini cukup perhatian, jadi kita ini tertarik Pak Ketua. Iya. Kenapa motivasi Pak Ketua itu begitu memberi kelonggaran keleluasan terhadap pengunjung yang masuk ke pengadilan negeri kelas 1A Kota Bone Provinsi Sulawesi Selatan ini? Ya. Sebenarnya pengunjung ini tidak bebas masuk. Tadi harus ada ID card tadi. Cuma karena Pak Sekjen datang tadi buru-buru, saya buru-buru masuk, saya ajak saja. Ada sensor yang harus dilakukan di depan.
memberikan ID card yang warna kuning, yang warna merah, yang warna hijau, itu masing-masing diketahui oleh petugas ya. Nanti diperlihatkan gitu. Nah, kami punya fasilitas ini sudah lama nih Pak. Sejak tahun 90-an fasilitasnya sudah ada. Jadi tinggal menyalurkan. Mari, hari Jumat kita senam, hari Jumat kita olahraga. Kalau sore kalau sudah pulang kita bermain tenis. Dan kami alhamdulillah juara 1 tenis Sulawesi Selatan dan Barat antar pengadilan. Jadi kalau badan kita sehat, otomatis kita kerja juga semangat. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara cermat. Jadi Pak Ketua, 2 lantai ini tempat ruang sidang selalu dikunjungi setiap hari atau berapa kali dalam sepekan untuk melihat proses persidangan? Setiap hari rata-rata ada sidang. Senin biasanya perkara-perkara yang tidak berat, permohonan. Selasa, Rabu, Kamis itu perkara-perkara pidana. Jadi ini biasanya ramai. Kalau hari Jumat itu rata-rata kami lakukan untuk ibadah, untuk olahraga, untuk berbenah-benah. Jadi sudah ada mengatur jadwal. Gitu. Ya, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya mendampingi keliling Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Watampone, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah ketua pengadilan yang sangat humanis, dekat dengan pers, dekat dengan aktivis LSM, mahasiswa, bahkan seluruh pengunjung mereka dia selalu sapa. Beliau adalah Bapak Surahmat SHMH, Ketua Pengadilan Negeri yang saat ini didambakan. Sama dulu kalau di Bone kita mendapatkan Kapolres yang terbaik, yaitu Bapak AKBP Muhammad Kadar Islam Qasim. Nah, tapi mudah-mudahan beliau juga nanti ini tidak cepat dipromosikan ke Mahkamah Agung. Tapi kalau dipromosikan, ya kita tidak bisa mengelak karena ini adalah panggilan negara. Tapi kalau bisa masih bertahan, masyarakat Bone sangat merindukan sosok pemimpin ketua pengadilan seperti ini yang sangat bersahaja, dekat dengan pers, dekat dengan aktivis, dekat dengan para pencari keadilan, dan terutama mitranya yaitu adalah lawyers atau pengacara yang sehari beracara di Pengadilan Negeri Kelas 1 Watampone. Ayo kita lanjut, kita masih mau ditunjukkan Pak Ketua. Ya. Saudara pemirsa, sejak Pak Surahmat SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dia telah membuat pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kalau dulu dia itu langsung masuk ke masing-masing ruangan baik perdata maupun pidana, tapi sekarang ini cuma sudah satu pintu dan ini tidak mudahkan. Dan kita coba lihat zoom, ini adalah ruang gate pengunjung untuk sidang dan karyawan. Pengunjung tidak mudah masuk, saudara. Kalau tidak mempunyai ID card, nah kita lihat coba ID card ini. Nah ini coba ini saudara, kalau dia tidak memakai ID card dengan tes COVID mana? Termuka. Dan harus ini diperlihatkan, ini dites. Nah contohnya, harus dites. Kalau benar-benar mencurigakan ada reaktif, maka pasti dirujuk, mereka segera dirujuk berkoordinasi dengan bagian kesehatan, protokol COVID, bahwa pengunjung ini tidak diizinkan masuk. Nah, dan kita lihat kembali saudara. Nah, kita lihat kembali ini. Inilah salah satu yang membuat kita Laskar Anti Korupsi Bidang 45 sangat tertarik. Ini memudahkan monitoring ketua pengadilan, tidak mudah penyusup masuk, bahkan orang yang mau berperkara tidak mudah menemui jaksa penuntut umum, tidak mudah menemui para hakim yang mengadili kasus perkara maupun perdata dan pidana. Nah kita lihat saudara pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah contoh terbaik. Mudah-mudahan setelah Pak Surahmat SHMH, kalau sekiranya nanti mereka diberi amanah yang sebesar oleh negara ke Mahkamah Agung, dan ini tetap bertahan, saudara pemirsa. Kita bangga sebagai masyarakat di seluruh tanah air, sangat bangga kalau seluruh pengadilan seperti ini menerapkan PTSP, arti pelayanan terpadu satu pintu. Nah, kita lihat, alhamdulillah setelah kepemimpinan beliau sangat akrab, beliau sangat dekat dengan jaksa, sangat dekat dengan lawyer, aktivis, LSM, wartawan. Inilah ketua pengadilan kita sangat akrab. Kita coba lihat, kita zoom ini, dia akrab dengan seorang jaksa. Nah ini adalah jaksa cantik. Nah beliau sangat akrab ketua pengadilan kita, akrab juga dengan karyawannya. Nah inilah saudara pemirsa, ini jarang sekali pengadilan kita temukan saudara seperti ini. Inilah wujud dari kerja nyata Bapak Surahmat SHMH Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Watampone Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau benar-benar cukup membangun. Kita selain rumah ibadah yang begitu dipercantik, kita zoom lagi area parkirnya. Nah ini gedungnya sangat mewah. Nah, selama kepemimpinan beliau kita lihat, nah ini
bangun sungguh luar biasa. Kita lihat bangunan begitu mewah, fasilitas untuk disabilitas kita melihat kalau disabilitas begitu turun. Nah ini langsung diperlihatkan saudara pemirsa, ini luar biasa. Nah yang mau langsung ke rumah ibadah bisa langsung ke rumah ibadah. Kemudian yang mau masuk ke ruang sidang masuk. Nah kita lihat sungguh luar biasa. Selama kepemimpinan Bapak Surahmat SHMH, beliau adalah ketua pengadilan negeri yang sangat familiar, sangat dekat, sangat akrab dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Kemanapun beliau nanti dipanggil atas nama negara, baik di Mahkamah Agung atau di Pengadilan Tinggi, kita doakan. Karena beliau adalah putra terbaik bangsa yang saat ini dimiliki. Sama yang dulu kita pernah miliki seorang Kapolres terbaik, itu Bapak Kadar Islam Kasim SHMH. Beliau adalah Kapolres Ulama. Sekarang kita dapatkan juga ketua pengadilan baik. Nah ini tidak ada jual di Bone ataupun di Makassar karena sulit mencarinya. Kami memenuhi standar PU, mencari barang ini tidak ada. Daripada kami cari di Jakarta membawanya sulit, maka ini kami modif ini dikerjakan sendiri ini. Kerjakan di modif, buatlah jalur disabilitas. Ya, jadi berarti spesial buat penyandang disabilitas yang berkunjung ke pengadilan negeri. Iya, ya. Bone ini PN, selain PN yang ramah disabilitas, ada salah satu di Kecamatan Amali atau apa gitu, yang camatnya perempuan itu perhatian terhadap disabilitas. Jadi kami juga begitu, memperhatikan disabilitas, sehingga keluarga kami yang dengan keadaannya membutuhkan perhatian khusus, ya kami ciptakan sehingga mereka juga gampang untuk justice, akses to justice yang memudahkan, gitu. Tadi mau masuk, nah ini juga hand sanitizer kami tempat cuci, disediakan. Beliau, nah inilah betul-betul menerapkan protokoler COVID-19, COVID-19 ini yang disebut ini adalah mencegah wabah pandemi corona. Nah di dalamnya ada hand sanitizer. Satu, coba. Ya. Ayo, kalau mau duduk dulu di ruangan tamu terbuka. Ya, Pak Ketua, mungkin kita belakang sini. Pak Ketua, apa tanggapannya Pak Ketua begitu melihat keberhasilan pembangunan selama Pak Ketua memimpin, begitu rahmah dan akrabnya seluruh penegak hukum yang ada di Kabupaten Bone, bahkan masyarakat Bone yang mencari keadilan baik pidana dan perdata. Pak Ketua memberikan pelayanan yang ruang yang apa kira-kira pesan dan kesan Pak Ketua Pengadilan selama menjabat di Kabupaten Bone yang merupakan adalah bekas kerajaan Arupalaka. Ya, terima kasih. Sebenarnya kami ini di bawah Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya pengadilan itu berhak memberikan nasihat hukum kepada pemerintah daerah. Jadi kami juga memberikan nasihat hukum kepada pemerintah daerah dalam arti proporsional, tidak membantu mereka kalau ada bermasalah, tapi membantu mereka mencegah supaya tidak ada terjadi masalah. Saya sering diajak oleh Bupati pergi-pergi penyuluhan hukum, dan kami selalu memberikan bahwa hukum itu kalau sudah sampai di pengadilan itu tidak pandang bulu. Nah, makanya sebelum permasalahan itu masuk ke pengadilan, maka lakukanlah dulu penyelesaian di tingkat adat, di kecamatan, di desa, selesaikan. Kalau itu tidak selesai, maka nanti akan sampai ke pengadilan. Nah, mengenai mengapa kami begitu baik dan akrab dengan masyarakat, karena Bone ini adalah sebuah kerajaan besar, ya, 1600-an itu terkenal itu dengan Raja Arupalaka. Nah, Arupalaka itu bisa menyatukan, kalau saya baca sejarah ya, menyatukan daerah Bugis ini ke Sopeng, Wajo, kemana lagi? Keliling. Karena maaf saya belum tahu persis karena saya bukan dari Bone, tapi kekaguman saya kepada Arupalaka yang bisa mempersatukan Sulawesi Selatan atau Sulawesi ini yang saya tiru. Jadi kelebihannya Arupalaka itu menyatukan, misalnya dengan mengawinkan keluarga ini dengan keluarga ini, sehingga tidak ada terjadi perperangan atau keributan setelah Arupalaka menguasai Makassar mengalahkan Hasanuddin. Nah, itu sejarahnya. Nah, kami juga bagaimana menggunakan potensi di
pengadilan ini dengan kami yang pegawai PNS-nya 31 orang, honornya 16, jumlah yang sangat sedikit. Bagaimana cara membangun kantor? Nah, inilah dengan mengikutkan budaya, kearifan lokal ini saya manfaatkan. Ada orang-orang di sini yang hebat-hebat, itu yang saya manfaatkan. Bagaimana bisa membangun kantor dengan baik, bagaimana bisa membangun pengadilan yang ramah disabilitas, bahwa mereka ini adalah keluarga kita sendiri. Bagaimana kalau ini terjadi pada kita? Nah, ini yang saya sentuh, sehingga mereka mau ikut, turun tangan, bahkan membuat tadi yang saya perlihatkan itu dibikin sendiri di semen, kemudian ditiru modelnya, itu kan tidak terpikir saya. Tapi dengan mengajak mereka jadi kreatif. Ada inisiatif dari mereka, buat aja seperti ini Pak. Tidak ada dananya, kita ikut Pak, kita bantu Pak. Jadi dengan bersama kita kuat. Terima kasih Pak Ketua. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, inilah liputan khusus kami dengan Bapak Ketua Pengadilan, Bapak Suratmat Sarjana Hukum Magister Hukum. Beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah kami anggap sangat sukses dan berhasil menyatukan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bone, membuat pengadilan ramah lingkungan, membuat pengadilan yang sangat peduli dengan penyandang cacat disabilitas, peduli dengan orang yang menyusui. Bahkan mereka mungkin kalau pernah tapi belum pernah kami lihat di sini di demo, mereka yang sangat aspiratif. Beliau terdepan. Belum di demo mereka sudah mendatangi orang yang berencana mau mendemo ke pengadilan, dan beliau bangunannya sudah sangat megah. Kemudian karyawannya juga sangat humanis selama dipimpin oleh beliau. Kemudian karyawannya yang kita dengar tadi 39 PNS, ada 31 PNS, 16 honorer. Beliau adalah cukup besar sebenarnya memimpin pengadilan ini, walaupun ini adalah salah satu kabupaten yang terbesar saat ini di Sulawesi Selatan, karena tinggal inilah kerajaan kabupaten yang belum dimekarkan, karena mungkin seluruh stakeholder yang ada di Bone tidak ingin dimekarkan Kabupaten Bone. Demikianlah liputan khusus saya bersama Ketua Pengadilan yang sangat humanis, sangat ramah. Kita doakan beliau, kalau memang Allah menempatkan memberi amanah yang terbaik di Mahkamah Pengadilan Tinggi, mampu menyulap seluruh pengadilan negeri, bahkan pengadilan agama di seluruh Republik Nusantara ini. Demikianlah liputan khusus kami. Saya Sekretaris Jenderal DPP Laskar Anti Korupsi Pujang 45 Jakarta, Haji Muhammad Hasbi Ibrahim, Sarjana Hukum, Master Hukum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.